warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, dan Bapak Ibu guru, penguji, uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Senal. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas PGRI Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan pembelajaran sekaligus perekaman pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Saya melaksanakan pembelajaran luring di kelas 12 SMA Negeri 2 Sidrap, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidendan Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya melaksanakan pembelajaran pada materi teks editorial, yaitu menentukan isu aktual pada media informasi dan menyusun pendapat terhadap isu aktual disertai argumen pendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mau mulai pembelajaran, ya seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan Chandra sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Chandra. Siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Doa dimulai. Ya, cukup. Bagaimana kabar anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat tidak? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Sama seperti dengan Bapak, alhamdulillah pada pagi hari ini masih tetap energik memberikan materi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya absensi dulu ya. Terima kasih sudah menyiapkan absensinya. Ada Rohalia? Hadir Pak. Auliani? Hadir Pak. Chandra? Dini? Hadir Pak. Wireski? Hadir Pak. Henry? Ayo Pak. Gila? Hadir Pak. Intan? Hadir Pak. Muhammad Hasim izin ya? Hadir Pak. Geser ke acara pelantikan OSIS. Muhammad Iqbal? Hadir Pak. Wahyu Setiawan? Hadir Pak. Di masa pandemi seperti sekarang ini, saya harap kalian tetap termotivasi untuk belajar. Apalagi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ada berita yang terhangat tentang virus COVID-19, yaitu adanya virus varian baru apa mana? Omikron. Apa? Omikron. Ya, betul sekali, adalah Omikron. Ada berita tidak tentang virus Omikron sudah sampai di Indonesia? Ada? Tidak ada ya. Nah, ya, saya lihat kelas hari ini sangat bersih. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan hari ini. Ya, karena kelas yang kotor akan membuat kalian tidak konsentrasi untuk belajar. Info kan seperti biasa, kalian kan pada bawa HP itu, ya. Nanti aturannya HP digunakan pada saat ada info dari saya, ya. Atau kalau ada yang keluar kelas, ya minta izin. Atau kalau ada yang ke WC, ya kalau saya tidak ada di ruangan, boleh sama ketua kelas. Ada yang masih ingat materi yang terakhir kita bahas? Saya. Silakan, nama siapa? Dini Pak. Dini, apa itu? Membedakan fakta dan opini pada teks editorial. Membedakan fakta dan opini pada teks editorial. Nah, terkait dengan pelajaran minggu lalu, yaitu fakta dan opini. Ada yang tahu apa ciri-cirinya fakta? Saya Pak. Oke, Rizka, apa tuh ciri-cirinya fakta? Yang pertama satu sudah terjadi.
sudah terjadi, 2. Dapat dibuktikan kebenarannya. dapat dibuktikan kebenarannya, 3. Dapat dilihat langsung, Pak. dapat dilihat. Langsung. Nah, tadi teman kalian sudah memberikan atau menyampaikan ciri-ciri fakta, ya. Ya, ciri-ciri fakta itu tadi pertama sudah terjadi. Terus Dapat dibuktikan. dapat dibuktikan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada tidak hubungannya fakta? Ada. Apa itu? Agar kita bisa membedakan mana berita yang bisa dipercaya dan mana berita yang hoax. Ya, minimal kita bisa membedakan berita hoax, karena berita yang didasari dengan fakta itulah yang akan menjadi berita yang bisa dipercaya. Nah, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang lalu, ya. Jadi materi kita masih tentang teks editorial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Iqbal bisa membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, cetak, dan elektronik, internet, dan isu aktual dilengkapi argumen berbuku, data, dan alasan logis pada teks editorial. Nah, pada hari ini ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nanti kita pilih salah satunya di sini. Bisa media cetak seperti surat kabar, bisa media elektronik seperti surat kabar, berita-berita online, bisa dari internet. Ya, misalnya berita-berita yang ada di YouTube. Nah, terus kegiatan kita yang kedua di tujuan pembelajaran adalah menyusun pendapat. Nanti kalian susun pendapat berdasarkan isu aktual yang dilengkapi dengan argumen pendukung. Nah, bisa diperhatikan, silakan diperhatikan dulu. Perhatikan. Jadi di materi kita itu ada istilah fenomena, ada kontroversial, ada peristiwa atau berita, dan tujuan kita pada pagi hari ini adalah menentukan isu aktual. Jadi fenomena itu adalah berita yang paling banyak diberitakan. Ya, kalau sekarang berita yang fenomenal apa itu? Berita tentang gunung meletus. Ya, gunung apa yang meletus? Semeru. Gunung Semeru. Buka TikTok, ada beritanya. Buka televisi, ada beritanya. Buka media-media yang lain, ada beritanya. Jadi yang masuk fenomena adalah berita yang paling banyak diberitakan atau sering dibicarakan. Nah, perhatikan materi ini juga kalian bisa lihat di classroom, ya. Di classroomnya itu di pertemuan ke-13, ya. Materi ini kalian bisa lihat di classroom pertemuan ke-13. Kita lanjut. Nah, kontroversi. Yang dimaksud dengan kontroversi apabila berita itu menimbulkan pertentangan. Ada yang mengatakan gunung Semeru itu meletus karena sudah tua. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa gunung meletus karena sudah diramal sebelumnya. Nah, terjadi pertentangan. Ya. Karena terjadi pertentangan itulah maka biasa disebut dengan kontroversi. Kontroversi ini bisa berlanjut ke peristiwa atau berita. Tadi fakta dan opini sudah, ciri-cirinya fakta, ciri-cirinya opini. Kalau fakta terjadi berarti opini tidak terjadi. Nah, sesuai tujuan pembelajaran kita menentukan isu aktual.
Bagaimana cara menentukannya? Ya, harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Ya, oke, kita langsung ke kasusnya dulu. Nah, saya akan tayangkan video. Ya. Silahkan simak tayangan video berikut. Ya. Materi ini juga bisa kalian lihat di RKPD linknya. Di situ ada materinya juga, ini linknya akan saya kirim di grup WhatsApp kalau ada yang ingin lihat di handphonenya, tapi ada di kota ya. Nah, tapi kalau tidak ada, lebih baik simak di sini saja. Siap menyaksikan atau menyimak? Siap. Ya, baik. Kita kembali kepada lainnya. Konferensi tingkat tinggi negara Negara ke-20 atau G20 telah dimulai hari ini di Roma, Italia. Dalam acara puncak KTT ini juga akan dilakukan serah terima estafet kepemimpinan G20 dari Italia ke Indonesia. Untuk pertama kali dalam 2 tahun masa pandemi, para pemimpin negara-negara anggota G20 bertatap muka langsung dalam konferensi tingkat tinggi G20 Roma, Italia. Perdana Menteri Negara Tuan Rumah Italia, Mario Draghi, menyambut satu persatu para pemimpin yang hadir. Namun tidak semua pemimpin dapat hadir langsung. Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador tidak hadir dengan alasan masih harus menangani persoalan COVID-19 di negara masing-masing. Vladimir Putin dan Xi Jinping menyatakan akan hadir secara virtual. Dalam acara puncak KTT G20 ini, Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan menyerahkan tongkat estafet presidensi atau kepemimpinan G20 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk kepemimpinan G20, Indonesia mengusung tema Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat. Indonesia sekaligus akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun depan. Oke, videonya disimak tadi. Untuk lebih memperjelas, ya, karena kita akan mencari isu aktual, ya, berita dan peristiwa yang terjadi di sini, ya, saya akan putarkan satu kali lagi, ya, satu kali lagi. Tolong disimak dengan baik tayangan videonya. Oke, ya, nggak sampai 2 menit kok videonya. Kita kembali kepada lainnya. Konferensi tingkat tinggi negara ke-20 atau G20 telah dimulai hari ini di Roma, Italia. Dalam acara puncak KTT ini juga akan dilakukan serah terima estafet kepemimpinan G20 dari Italia ke Indonesia. Untuk pertama kali dalam 2 tahun masa pandemi, para pemimpin negara-negara anggota G20 bertatap muka langsung dalam konferensi tingkat tinggi G20 Roma, Italia. Perdana Menteri Negara Tuan Rumah Italia Mario Draghi menyambut satu persatu para pemimpin yang hadir. Namun tidak semua pemimpin dapat hadir langsung. Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador tidak hadir dengan alasan masih harus menangani persoalan COVID-19 di negara masing-masing. Vladimir Putin dan Xi Jinping menyatakan akan hadir secara virtual. Dalam acara puncak KTT G20 ini, Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan menyerahkan tongkat estafet presidensi atau kepemimpinan G20 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk kepemimpinan G20, Indonesia mengusung tema Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat. Indonesia sekaligus akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun depan. Ya, itulah tadi beritanya tentang negara-negara anggota G20 ya yang berkumpul di Roma, Italia. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, kita ingin cari peristiwa apa saja sih yang diberitakan pada tayangan tadi. Sudah diulang 2 kali ya. Saya harap kalian sudah mampu ya
menangkap kira-kira berita apa yang ada pada video tersebut atau peristiwa. Ya. Saya berdasarkan absen Intan, bisa tidak memberikan contoh satu peristiwa apa ya yang kamu simak di video saya? Pertama kali, pada tahun 2011 ini, Ya. para pemimpin anggota G20 bertemu langsung. Iya. Setelah 2 tahun lamanya ya. Ya, setelah 2 tahun lamanya anggota G20 bertatap muka langsung di mana tadi Intan itu? Di Roma, Italia. Ya, di Roma, Italia. Hebat ya. Berarti Intan menyimak dengan baik. Saya masih berdasarkan absen. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Intan. Ya, Wahyu Setiawan ada? Saya Pak, Oke, silahkan Wahyu Setiawan. Presiden Rusia, China, dan Meksiko akan hadir secara virtual. Presiden Cina dan Meksiko akan hadir secara virtual. Ya. Berarti Wahyu Setiawan juga menyimak dengan baik videonya. Kemudian ada yang menjawab tanpa saya menyebutkan nama? Saya Pak, Rizka lagi. Oke, Rizka apa itu Rizka? Perdana Menteri Italia menyambut satu persatu tamu yang hadir. Tamu yang hadir disambut oleh Perdana Menteri. Masih ada yang mau menjawab? Saya Pak, Nama? kami aja Pak. Iya, silahkan. Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 tahun depan. Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun depan ya. Atau masih ada lagi yang mau menyampaikan? Nama? Dila, silakan Dila. Menceritakan tentang konferensi tingkat tinggi negara-negara kelompok 20 atau G20 telah dimulai di Roma, Italia. Ya. Konferensi anggota negara G dan 3G20 itu bertemu di Roma, Italia. Oke, kita cek satu persatu jawaban kalian tadi ya. Ya, inilah peristiwa-peristiwa yang ditemukan tadi atau diskusi yang ada pada teks editorial yang tadi. Ada yang tahu stasiun TV apa yang ribut? Ya. Nah, fakta atau opini. Berdasarkan diskusi yang kita temukan tadi ini, apakah itu fakta atau opini? Nah, kita cek ya. Konferensi tingkat tinggi negara-negara, atau saya menyebut nama lagi ya, dimulai. Kata kuncinya telah dimulai. Berarti ada yang mau jawab? Silahkan. Fakta. Ya, fakta karena sudah kejadian. Ya, saya pahami. Atau ada yang bertanya, wah saya belum mengerti fakta dan opini. Nah, ini materinya kalian bisa buka di Classroom. Ya. Ada materinya di Classroom pertemuan ke 13. Ya, sudah saya upload materinya juga, saya sudah kirim di WhatsApp. Tentukan isu aktual yang terdapat pada berita tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas. Konferensi tingkat tinggi negara-negara kelompok 20 atau G20 yang akan dimulai di Roma, Italia. Bukan yang akan ya, telah dimulai. Saya koreksi, bukan akan, telah. Jadi konferensi anggota G20 itu telah dimulai di Roma, di Italia. Nah, konferensi, jadi isunya tadi benar temannya, cuma bukan faktanya diambil, tapi opininya. Konferensi tingkat tinggi negara-negara kelompok 20 atau G20 telah dimulai di Roma, Italia. Ya, bisa sampai di sini. Ini itu juga. Kemudian ambil lagi, boleh disambung dengan fakta yang kedua. Isu aktual yang paling aktual adalah yang pertama itu. Jadi kalau
nonton berita biasanya yang di bagian-bagian awal isu aktual pokoknya itu adalah yang pertama. Tapi kalau mau dilengkapi bisa ambil faktanya ya, faktanya. Setiap tamu yang hadir disambut oleh perkara. Inilah isu-isu aktual yang terdapat dalam teks berita yang kalian saksikan dalam video ini. Nah, sekarang masih ingat akun Twitter schoolnya? Masih. Atau kalau ada yang lupa akunnya, silahkan ke sini kita ganti passwordnya. Mau diterangin, saya berikan dulu SKPD. Petunjuk bagian jasa. Ya, silakan login di akun Twitter schoolnya, kemudian bergabung. Cek dulu. Jadi saya beri waktu 15 menit. keuntungannya kalau kita belajarnya penilaian secara daring. Hasilnya bisa langsung kita lihat. Nah, tapi karena di luar sana hujan sangat keras, cuaca juga mendung, tebal, ya pasti koneksi internet terganggu. Yang koneksi internetnya gangguan, kerjakanlah di RKPD yang sudah disiapkan. Nah, kita ke evaluasi yang kedua. Ya, silakan dibuka LKPD. Nah, sekarang kita ke evaluasi yang kedua. LKPD-nya sudah di tangan semua, sudah dilihat LKPD soalnya? Sudah. Bacalah terlebih dahulu berita di LKPD yang berjudul COVID-19 mendadak hilang Siti Fadila keanehan. Nah, linknya sudah saya kirim di WhatsApp. Kalau ada yang ingin membaca secara online,
dikerjakan secara berkelompok. Jadi saya bagi 4 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, boleh diperbaiki dulu. Tempat dulunya boleh digabung supaya terbentuk kelompok. Ya. Jadi tulis saja sebanyak-banyaknya kalau jawabannya sudah ada yang ambil. Kan? Tak apa-apa, silakan. Coba dikeraskan suaranya. Di Eropa yang tingkat vaksinasinya lebih tinggi dari Indonesia justru mengalami penyebaran virus cukup masif. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Ingat pendapatmu ya, bagaimana pendapatmu? Silakan kelompok 2. Berdasarkan isu aktual yang telah kami tulis, kami yakin bahwa hasil yang kami dapatkan merupakan isu aktual karena memuat tentang fakta yang telah terbukti kebenarannya. Jadi telah terbukti kebenarannya berdasarkan teks editorial yang kalian baca. Oke, beri aplaus dulu ke kelompok. Kelompok 3, silakan. Ada ya? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Bisa lanjut lagi pendapatnya? Kekhawatiran adanya gelombang COVID-19 sebaiknya kita lakukan kembali akses BPJS dan juga kira-kira PKS dan masih Oke, berarti itu adalah opini, tapi mengargumentasi, memberikan komentar terhadap pendapat yang sudah kamu temukan. Kata isu acuannya tadi sudah betul, tinggal diberikan argumen pendapatnya sebaiknya. Berarti itu adalah opini, belum terjadi. Tidak apa-apa, karena itu adalah argumenmu, itu adalah pendapatmu. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Terima kasih masih tetap bersemangat belajarnya pada hari ini. Setelah diskusi tadi, ya alhamdulillah kita sudah bisa menentukan ya, isu aktual dalam teks editorial. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, alhamdulillah saya lihat hasil ulangannya cuma 2 orang yang harus untuk yang evaluasi 1. Ya. Kita simpulkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan.
Untuk menentukan isu aktual dari sebuah teks editorial itu berdasarkan dengan fakta. Ya, untuk menentukan sebuah isu aktual di dalam, bisa diulang coba Kak? Bagaimana Sarita? Silakan. Untuk menentukan isu aktual dalam sebuah teks editorial itu berdasarkan fakta. Jadi, ya temannya memberikan kesimpulan bahwa untuk menentukan sebuah isu aktual dalam sebuah teks editorial itu harus didasari dengan fakta. Tadi kita sudah praktek, kita sudah melihat bagaimana cara menentukan isu aktual, bagaimana membedakan fakta dan opini, sudah dipraktekkan, bahkan evaluasi sudah kita lakukan. Nah, terkait materi hari ini, kalau kita hubungkan lagi dengan kehidupan sehari-hari, ya tadi sudah diberitahukan temannya. Dengan belajar teks editorial, kita bisa membedakan tentang berita apa? Berita hoax dan berita yang bisa dipercaya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke materi tentang struktur teks editorial. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke struktur teks editorial. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, untuk absensi tadi ada temannya yang izin. Nah, tadi sudah disimpulkan. Ada yang ingin berkomentar mungkin, Pak? Hari ini sungguh melelahkan mungkin, Pak. Belum kita menyelesaikan pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, sedang Pak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam.